Halo, selamat malam. Banyak banget orang-orang yang nanya di komenan, di lisan, atau dari via jalur pribadi lah. Kang, Mas, apa sih pengalaman lo yang paling horor? Bang, pengalaman lo yang serem-serem banyak pasti bang. Sejujurnya, selepas gua keluar dari Padepokan, selepas gue mulai jalan di luar, di dunia luar, relatif nggak ada yang terlalu serem atau yang terlalu misterius banget, karena ya didikan Padepokan gue memang agak-agak gamblang ya. Tapi jauh sebelum gue mulai hidup sebagai praktisi, sebagai seorang murid Padepokan itu, gue sudah hidup dan gue punya pengalaman-pengalaman juga, karena gue dibesarkan di lingkungan kampung yang posisi rumah antar rumah itu paling deket 100 meteran, dan itu luar biasa banget. Kali ini gue bakal bagiin suatu pengalaman gue, cerita gue, dan ini karena gue katakan sebagai pengalaman, ini bener-bener gue alamin. Oke, jadi waktu itu kurang lebih sekitar tahun 2000. Ya, tahun 2000 gue masih beranjak remaja waktu itu. Kejadiannya berawal dari saat gue harus pergi ke warung. Seperti tadi gue bilang, jarak antara rumah ke rumah itu kurang lebih 100 meteran ya, atas lapangan bola lah. Jadi kalau dari rumah gua ke rumah tetangga itu bisa buat main bola lah. Dan kontur tanahnya juga nggak terlalu datar landai. Bercampur lah antara pohon-pohonan, jalan kecil, jalan gede, jalan aspal. Jadi gua ke warung kurang lebih jam 8, setengah 9 lah. Lumayan jaraknya, sekitar setengah kilo. Gue beli sesuatu, gue pulang, beraktivitas lah, bersih-bersih lah, siapin buku pelajaran dan lain-lain. Kurang lebih jam 10 malam, gue sudah mapan di kamar, lampu mati, dan siap tidur seperti biasa. Disitulah dimulai petualangan gue. Saat gue mulai tertidur pulas, gue bermimpi. Waktu itu dalam mimpi gue sedang berjalan di antara perkampungan, perumahan, dan kayak ada gang gitu. Jadi posisi gue itu ada di sebelah kiri jalan. Di sebelah kiri gue itu sungai besar. Di sebelah kanan gue rumah-rumah, dan kayak ada gang. Di antara rumah itu ada gang kecil yang muat satu mobil lah. Saat gue sedang berjalan di situ, jalanan itu aspal ya, seperti aspal kayak zaman dulu itu kan nggak ada jalan coran, semua jalan aspal tebel hitam. Gue jalan sendiri. Setelah gue beberapa langkah melewati gang yang muat satu mobil itu, ada seekor anjing lah yang berjalan di situ. Tadinya gue nggak begitu pedulikan, gue nggak begitu ngeh, hanya gue mempercepat langkah gue jalan menyusuri sebelah kiri jalan itu. Sosok anjingnya juga nggak terlalu aneh. Dia berwarna kuning pucat, dan tingginya kurang lebih 1,5 meter deh. Jadi kalau dia diri pakai kaki belakangnya aja, waktu itu hampir setinggi gua pada saat itu.
Gue mulai berjalan terus mempercepat langkah gue karena gue memang nggak begitu menyukai hewan yang satu itu. Ya takut anjing lah ya. Gue berjalan mempercepat langkah tanpa gue berusaha untuk menoleh. Dan setelah beberapa puluh langkah gue berjalan, udah nggak kedengeran lagi suara kaki anjing. Gue merasa lega dan gue nyaman setelah gue lihat ke belakang. Udah nggak ada anjing tuh. Saat gue lagi girang banget ngeliat anjing segede gitu, gue berusaha menjauh dan dia hilang dari pandangan gue. Tiba-tiba dari sebelah kiri jalan gue, sebelah kiri gue, tadi gue bilang tadi sebelah kiri gue tuh ada sungai, dan posisi gue udah ada di sebelah kanan jalan. Nah gue udah pindah tuh, gue udah nggak lihat ada lagi anjing di belakang gue udah melanjutkan langkah. Nggak lama, kurang lebih 10 langkah, hal yang gue khawatirkan tadi ternyata terwujud. Anjing tadi tiba-tiba muncul dari sebelah kiri jalan, dari pinggir kali. Dia keluar ke arah jalanan. Jadi jelas ya posisi gue di sebelah kanan jalan, dari sisi kiri itu anjing keluar dari pinggiran kali naik ke jalan. Dengan panik gue, saat gue tadi udah merasa tenang, nggak ada lagi makhluk itu di belakang gue, begitu dia kelihatan nongol dari sebelah kiri, otomatis kaki gue bergerak dengan sendirinya. Gue lari sekenceng-kencengnya, sejauh-jauhnya gue lari. Gue lari tanpa gue menoleh, tapi di kuping gue itu kedengeran banget suara kuku anjing yang beradu sama jalan aspal. Krok 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 krok, kedebuk 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 gitu. Ya, lu bayangin deh gimana kalau anjing segede itu lari di aspal, kukunya itu menggaruk-garuk aspal. Gue udah lari sekenceng-kencengnya, sejauh-jauhnya yang gue lihat cuma ke depan dan ke depan. Sampai gue harus nyebrang ke kiri jalan, entah kenapa gue malah nyebrang ke kiri jalan. Ada jembatan, gue ketemu jembatan yang gue jelasin dikit. Jadi jembatan itu jembatan tradisional yang terdiri dari beberapa batang bambu kayak gitu. Ya bambunya gede sih segini, tapi 4 batang bambu segede-gede gini dijalin di bawah, dan kiri kanan ada pegangan juga dari bambu juga. Jembatan itu cuma muat 1 motor dan 1 orang kalau berpapasan, tapi kalau sejajar 2 orang jalan masih muat. Jadi setelah gua memasuki area jembatan tersebut dengan yang pegangan kiri kanannya ya cukup sempit lah. Gue udah berjalan, hampir gue menyeberang ke seberang sungai yang tadi. Gue pikir gak mungkin tuh anjing bisa ngejar gue, di belakang udah gak kelihatan. Tiba-tiba dari arah seberang jalan, seberang jembatan, nongol itu anjing. Dia kayak abis lari dari arah sebelah kiri pinggir kali. Dia lari dan wah udah gak tahu gimana perasaan gue kayak gitu. Logika gue sama sekali gak jalan. Sama sekali gak jalan logika gue bahwa itu anjing bisa ngelewatin gue di jembatan, itu gak mungkin. Dia lompatin kali juga gak mungkin. Tapi dia muncul di seberang saat gue tinggal 10 langkah lagi sampai di pinggiran. Gak habis pikir gue, dengan kaget dan takutnya kaki gue nyangkut di antara jalinan bambu tadi tuh, bambu yang di bawah, dan sampai di situ gue terbangun dari tidur gue. Terbangun, gue kaget, ya gimana sih, kayak orang mimpi buruk. Ya setelah gue bangun, gue berusaha menenangkan diri dari perasaan dak-dikduk itu, parah banget. Gue minum,
Gua ke kamar mandi, gua kencing dan lain-lain. Gua gulung, gini gue ceritain dulu. Gua tidur itu dengan celana boim, lu kayak tahu celana boim, celana batik yang lurus gitu. Gua mau kencing itu gua gulung lah celana gua sampai beberapa lipatan lah, segini lah kurang lebih nih, 2 atau 3 lipatan. Gua kencing, gua minum. Sebelum gua balik tidur, gua lihat jam. Itu gua inget banget jam 1 kurang 20 menit. Gua naik ke kasur, gua kembali mapan, berusaha untuk tidak mengingat lagi. Udah pokoknya tidur aja deh, besok gua sekolah, bodo amat. Nggak lama gua ketiduran, gua kembali bermimpi dan posisi gua ada di pinggir kali, di bawah, di pinggir kali persis. Posisi gua itu ada di pinggir kali, dimana ujung kaki gua dengan air itu hanya sekitar 1,5 meter. Gua bingung jelas, akal sehat udah nggak main, pikiran juga udah nggak karuan. Gua bingung dan gua sadar banget saat itu bahwa terakhir gue di jembatan bambu, bukan di pinggir kali. Dan gobloknya waktu itu, dari seberang kali itu anjing kelihatan lagi. Sial banget gue waktu itu. Bayangin gue di seberang kali, setelah kejadian tadi di jembatan itu anjing ada di seberang kali. Dia kayak nekuk kaki belakangnya sedikit, kayak korek-korek tanah atau apa, batu lah, nggak tahu gua. Ya udah nggak jalan akal sehat, gua lari lagi, lari terus gua lari sampai masuk areal yang kayak tanah agak lapang tapi dia ada alang-alang tinggi. Ya, alang-alangnya antara 150 sampai 170-an deh. Jadi waktu itu kalau posisi gue diri di antara barisan itu kurang lebih segini gue lah, sehidung, nggak sampai mata lah. Ada juga sih yang lebih tinggi, cuman gue nggak banyak, beberapa doang. Jadi posisi itu gue ada di jalan setapak yang kiri kanan gue alang-alang tinggi. Gue lari masuk ke dalam itu nggak peduli, gue udah ngaco. Sampai di suatu pojokan, gue bisa bilang pojokan karena dari jalan setapak itu ada pohon dan dia kayak bercabang gitu jalanannya. Gue beristirahat lah di situ, agak senderan, gue bisa selonjor, gue bisa napas lah, lurusin kaki sambil berusaha ngumpulin ada apa nih, kacau banget ya. Dengan kondisi gue duduk di bawah pohon dan alang-alang setinggi itu, terjadi kembali hal yang gue masih inget banget. Jadi ini emang ya entah ya, posisi gue itu bermimpi bangun dan udah kacau. Gue sedang beristirahat di situ, balik lagi ke bawah pohonnya tempat gue duduk tadi. Gue duduk selonjoran, hilang juga tuh anjing di seberang kali. Gak mungkin dia bisa lompatin itu kali. Tapi saat gue udah mulai tenang, gue udah mulai mau beranjak bangun, udah setengah jongkok gue, dari atas alang-alang itu lewat. Jadi posisi gue itu di pohon, di pinggiran jalan setapak ya, semeter lah. Gue duduk, jalan di situ bercabang 2. Dari arah seberang gue persis, di antara alang-alang itu nongol kepala anjing yang tadi. Anjir, gue sampai merinding coy. Lu bayangin, itu anjing, dia nongol kepalanya setinggi ini gue, dia kepalanya nongol kayak nyari. Lu bayangin coba, posisi gue lagi setengah jongkok, gue akan bangun, tiba-tiba itu anjing lewat. Gue nggak lihat badannya, tapi gue lihat kepalanya nongol di antara alang-alang itu yang setinggi ginian gue nih, setinggi hidung. Dia nongol kepala gini, dia mau noleh karena posisi gue ada di sebelah kiri dan dia di seberang gue. Dia berjalan ngelewatin gue kayak gini.
Saat dia mulai noleh, wah, di otak gue cuman lari lagi gue lari terus gue lari sampai gue masuk makin ke dalam alang-alang. Gue keluar dari jalan setapak itu, gue masuk alang-alang itu sampai gue terabas semua, nggak tahu di mana itu. Gue terabas dan gue jatuh nyungsep, gue bangun lagi. Kedua kali gue bangun, gue udah nggak peduli jam berapa, udah nggak berselera untuk minum apalagi kencing najis. Gue langsung ambil posisi yang paling aman, gue ngeringkuk begini, gue tutup guling, madep tembok. Di sini tembok nih, pokoknya udah bodo amat, gue mau tidur. Udah nggak selera gue, kencing kagak enak, nggak mau, gue minum pun gue nggak kepengen. Setelah berusaha keras, gue tertidur lagi, akhirnya tertidur lagi, dan gue kembali bermimpi, tapi suasana udah berbeda banget. Keadaan lingkungan udah berbeda banget. Gue ada di sebuah pinggiran kebun buah yang gue sangat kenal itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kebun buah itu kurang lebih jaraknya ke rumah gue sekitar 100 meteran, tapi gue hafal banget posisi itu. Gue inget banget di sebelah gue ada pohon buah. Gue bersender kayak gini, gue bisa rasain itu kulit kayunya, kering-keringnya. Di belakang gue itu kebun-kebun ya ada singkong, ada jagung, campur-campur lah, tanaman-tanaman perkampungan gitu. Tapi yang gue aneh banget, gue tahu banget itu pohon, gue apal banget posisi kebun itu, tapi gue nggak bisa ketemu jalan ke arah rumah gue. Blank sama sekali, entah karena pikiran gue yang kacau atau emang kondisinya seperti itu, gue nggak paham. Gue hafal banget posisi pohon buah itu, gue hafal banget kebun itu, tapi gue nggak bisa ketemu jalan ke arah rumah gue. Saat gue sedang bingung antara logika, hayalan, mimpi, nyata, gue nggak habis pikir tuh, bener-bener kacau, sial banget gue pokoknya malam itu. Gue lagi bingung, lihat-lihat kenapa gue nggak bisa ngelihat jalanan ke arah rumah gue. Dan di sebelah sini, sebelah kiri gue, itu adalah lingkungan yang benar-benar asing, tapi di belakang gue itu gue kenal banget, sampai dengan pohon buah yang ada di sebelah kanan gue, itu gue kenal banget pohon. Saat gue lagi berusaha mengumpulkan pikiran gue gimana caranya ini fokus, ada apa, gue di mana dan bagaimana, dari arah sebelah kanan gue kurang lebih 10 meter si anjing itu nongol lagi, bener-bener anjing. Dia muncul dari semak-semak pohon salak, ya kurang lebih pohon salak itu nggak terlalu gede, nggak sampai 2 meter, tapi beberapa rumpun gitu. Dia keluar, dia muncul dari arah kanan di antara pohon salak yang ada di sebelah gua sini. Sebelah sini itu kebun-kebun entah apa itu, campur-campur palawija. Gua nggak kenal itu banget, gua nggak kenal sama sekali sisi depan dan sisi sebelah kiri, sebelah kanan. Yang gue hafal itu kebun di belakang gue dan pohon yang di sebelah gue itu gue tahu banget. Itu ada di lingkungan gue. Saat setengah badan itu anjing keluar dari semak-semak pohon salak, gue langsung inget, aduh anjing ini ternyata. Dan lu tahu guys, setelah beberapa kali gue berlari, gue berusaha menghindar saat kita mau beradu pandangan, yang terburuk dari yang gue takutin sepanjang pengalaman gue di alam itu, entah alam apa itu, dia noleh ke gue saat dia jalan, dia noleh ke gue dan gue yang terpaku di situ, nggak bisa bikin apa-apa, gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue nggak bisa ngomong saat mata kita saling beradu pandang. Lu bisa bayangin posisi mata anjing itu seperti apa? Dia kayak di sini ada moncong, terus matanya tuh agak nyamping, ya. Lu bayangin deh, pokoknya posisi mata anjing itu ada di samping
di sekitar pelipis nih kalau itu dilihat dari anatomi manusia ya dibandingin. Tapi saat kita beradu pandangan dalam jarak yang sejauh itu, anjing segede gitu, kita beradu mata. Lo tahu nggak, matanya itu seperti mata manusia, dia ada di depan. Jadi saat dia nengok, kita beradu mata, matanya itu ada di depan muka. Gila nggak? Jadi lu bayangin kepala anjing dengan mata manusia, dan dia seperti mau bersuara, dia menyeringai, dan lu harus bener-bener perhatiin gigi anjing itu biasanya membulat dan runcing di ujungnya. Tapi lagi-lagi gue sial banget saat dia menyeringai, dia mau menyalak. Gue lihat jelas banget giginya dari jarak sejauh itu. Giginya itu seperti gigi manusia, dia tumpul kayak gini, nggak runcing seperti gigi anjing. What the hell? Ada apa? Saat gue beradu pandang dengan matanya seperti mata manusia, dia menyeringai, giginya itu nggak seperti gigi anjing, seperti gigi manusia. Jak. Bangun gue bengong sambil sayup-sayup azan subuh, dan gue nggak tahu apa yang terjadi malam ini. Bener-bener gila, bener-bener sial gue waktu itu. Azan subuh, gue langsung ke kamar mandi. Mak gue udah di dapur bikin kopi entah apa. Seperti biasa gue ke kamar mandi azan subuh, minum lah, kencing lah ya kan. Saat selesai melakukan ritual pagi itu, sebelum sholat subuh, gue lurusin celana gue dong, celana boim tadi. Ada lipatan, lo inget tuh waktu gue bangun pertama kali jam 1-an itu, gue lipat ujung celana gue itu beberapa lipatan, dan gue buka lipatannya, dan lo tahu ada apa di situ? Itu ada tanah kering. Lo bisa bayangin kayak tanah liat kering yang ada di pinggir kali. Itu sampai secomot segini. Begitu gue buka, rontok itu tanah banyak. Lo bisa bayangin tanah kering yang suka ada di pinggir kali sampai secomot itu ada di lipatan celana gue. Gue nggak habis pikir dari mana itu tanah. Dan setelahnya gue sholat subuh, seperti biasa gue mandi, gue sekolah dan lain-lain. Baru beberapa tahun kemudian, begitu gue udah mulai belajar supra, gue udah mulai mengenal dunia gaib lah, dunia hantu lah, dunia perdemitan. Jangan-jangan waktu itu adalah siluman anjing. Gua semalaman dikejar-kejar siluman anjing. Gue nggak habis pikir untuk kelas demit ya, kelas hantu yang cuman ada di pinggir kali atau di kebun-kebun atau di pohon-pohon, itu dia sampai satu malam bikin gue bangun dari tidur sampai 3 kali, dan itu bersambung mimpi. Dan pagi-pagi di lipetan celana gue yang bersih itu ada tanah dong. Goblok, tanah dari pinggir kali. Kapan gue ke kali? Gue tuh ke kali dalam mimpi. Setelah bertahun-tahun kemudian, gue belum bisa menemukan apa urusannya itu siluman anjing sampai ngincer gue semalaman. Gue yakin lu semua pernah bermimpi, pernah mimpi buruk, ketemu inilah, ketemu itulah, jalan inilah, jalan itulah. Tapi apa ada dari antara lu yang satu malam sampai 3 kali lu bangun, dan pagi-pagi lu menemukan hal yang luar biasa yang lu cuma dapat dalam mimpi, dan itu kebawa ke dalam dunia lu? Coba bisa ditulis di komen deh kalau misalkan lu pernah ngalamin kejadian serupa, berarti kita bernasib sama. Tapi kalau yang belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu, mudah-mudahan ada kesempatan kalian nanti biar kalian ketemu sendiri sama si anjing kuning itu.